Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa tutorial mengenai proses base calling ya. Jadi base calling itu adalah penentuan atau penetapan basa nukleotida. Nukleotida itu kan ada purin sama pirimidin. Purin itu ada A sama G, pirimidin ada C sama T ya. Nah, berdasarkan sequencing kromatogram puncak. Nah, nilai kualitas puncak atau kualitas spread pada awal urutan hasil dari proses sequencing itu biasanya kurang baik karena proses perlekatannya primer itu belum stabil atau masih acak sehingga terjadi yang namanya proses random timing dan bagian yang depan itu harus dihilangkan ketika kita ingin analisis hasil sequencing. Begitu juga dengan bagian yang paling akhir, juga kualitasnya kurang baik karena tidak ada follow up cycle yang dapat memperbaiki fase sequencing di urutan akhir. Jadi, kita harus membuang beberapa peak, yaitu peak yang dia itu letaknya dia terlihat bertumpuk, ada yang di depan, ada yang di belakang bertumpuk. Kemudian peak-nya juga tidak tinggi dan peak-nya ambigu. Terus kemudian sequence-nya jelek sehingga ada huruf lain selain basa nitrogen A, T, G, C. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dihilangkan. Caranya pertama kita buka dulu program bioedit. Setelah buka program bioedit, silahkan di-open aja. Menyesuaikan dengan tata cara yang sudah dituliskan. File open, buka ekstensi AB1 file. File open. Saya mulai dari yang forward dulu ya. Nah, dari yang forward ini, jika kita lihat ekstensinya di bagian depan, paling depan. Nah, paling depan ini terdapat sequence yang masih bertumpuk-tumpuk. Dan dia terbaca sebagai N. Ya. Nah, kalau dari sequence yang saya punya, dia masih bertumpuk-tumpuk di sini, masih. Kemudian di bagian ini juga masih. Di bagian ini juga masih. Ya. Maka saya akan putuskan untuk menghapus dari bagian sini sampai sana. Dan itu ada di posisi 37. Ya, 37 pada bagian depan. Kemudian saya lihat pada bagian belakang sendiri. Pada bagian belakang, nah ini posisinya tidak bagus karena dia bertumpuk-tumpuk dan dia bukan gelombang yang tunggal sehingga harus dihapus. Coba kita lihat masih bertumpuk-tumpuk di sini, ya. Kemudian di sini juga masih ada yang bertumpuk. Kita cari sampai dia tidak bertumpuk lagi. Oke, ternyata sampai di sini, sampai ini. Nah, maka ini ada di posisi 1113 atau 113 ya. 113 sama 37. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita akan memotong tadi bagian yang tidak bagus. Tadi dimulai pemotongan itu dari yang paling belakang dulu. Nah, paling belakang tadi adalah 1113. Nah, di posisi ini ya. Nah, kemudian modenya kita ubah jadi edit. Nah, baru kita pilih yang edit, kemudian select to end, ya, kemudian delete dengan memencet tombol pada keyboard laptop. Delete. Oke. Kemudian baru yang depan. Depan itu tadi 37. 37 yang dihapus. Ya, nomor 37. Nah, nomor 37 di sini.
35, 36, 37 ini. Kemudian kita edit dan select to beginning. Nah, terus kemudian delete. Klik delete pada keyboard. Nah, setelah seperti ini kita bisa save as. Ya. Save as dengan namanya itu adalah sudah ter terus bisa disimpan sebagai pasta formatnya ini. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita mau buka lagi file open. Kita buka yang reverse. Nah, ini yang reverse ya. Nah, reverse ini kita lihat nih pada bagian depan yang tidak baik itu ada di posisi nomor 12 atau 13 ya, 13. Nah, kalau tidak ke 13 harus dihapuskan. Nah, sekarang yang paling belakang, dari paling belakang sampai ke depan, yang kurang baik itu ada di posisi, saya pilih sampai sini, karena yang G ini dia kecil banget, jadi mau saya hapuskan, yaitu 971 ya, 971. Baik, kemudian kita mulai lagi dari tadi, dari yang seperti yang semula, yaitu 971 ya, 971. Nah, di sini ya, 971. Jangan lupa modenya dirubah jadi edit. Nah, setelah itu edit, select to end, terus kita adalah di keyboard. Nah, lanjut. Yang depan tadi, dia itu ada di angka 13. Maka kita cari angka 13, 13, 11, 12, 13. Di sini ya. Nah, 13 ini harus kita hapuskan dengan cara edit, select to beginning. Terus kita tekan delete pada keyboard. Sudah demikian, untuk yang reverse itu ada langkah-langkah khusus ya. Jadi kalau yang reverse itu harus di reverse complement. Ya, harus dibalik lagi karena reverse itu kan dia dari akhir ke depan ya. Jadi harus diubah, diganti. Oke. Baiklah, dengan cara menggantinya itu kita klik bagian ini. Nah, yang ini, yang reverse, kita klik. Kemudian modenya diganti jadi select ya. Kita klik sudah. Terus habis itu sequence, kemudian nucleic acid, kemudian kita pilih yang reverse complement. Nah, otomatis nanti pasti akan terubahkan. Baiklah, kemudian jangan lupa di save as. Reverse circuit. Oke, kemudian kita import ya. Ini bisa di X aja, yang R ini. Kita import di yang F tadi. Nah, ini kan yang F nih. Kita import file, kemudian import sequence element file, kemudian kita import yang tadi reverse circuit-nya. Nah, sudah seperti ini. Sudah seperti ini, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ini. Di pairwise alignment, disejajarkan ya urutannya, supaya kalau yang sama bisa bertemu. Dua-duanya diklik dengan tekan shift di keyboard, terus klik. Nah, dua-duanya terpilih seperti ini. Kemudian tadi kita pilih yang sequence, kemudian pairwise alignment, align to sequence, pilih yang allow and to slide. Nah,
hasilnya akan muncul yang seperti ini. Kita lihat, hasilnya itu dia sudah sejajar. Nih, yang sama itu pasti akan sejajar seperti ini. Ya, sejajar seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita buat menjadi konsensus. Kita bisa klik alignment, kemudian create consensus sequence. Nah, tadi dua-duanya ditekan shift, terus klik. Nah, kemudian alignment, kemudian pilih yang create consensus sequence ini ya, di sini. Klik. Nah, sudah terbentuk ya konsensusnya. Kemudian kita copy edit, terus kemudian copy sequence to clipboard. Pasta format. Nah, kemudian klik notepad. Setelah notepad terbuka, kita klik Ctrl V atau paste ya. Paste ke sini. Setelah dipaste, bebas mau diganti nama konsensusnya, bisa berupa sampel yang kita punya. Misalnya kita punya kode sampel sendiri. Misalnya kode sampel kita itu adalah ecu, seperti itu. Atau mau konsensus, ecu, itu juga boleh. Bebas penamaannya. Oke, baik. Nah, setelah ini, hal yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah kita harus melakukan blast pada NCBI.